Swastiastu, Om Wikinamastu Namo Sidam. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video saya. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar hal baru. Pada kesempatan saat ini, saya akan membahas topik yang lumayan penting karena ini berkaitan dengan gaya hidup kita sehari-hari, yaitu konsumerisme berkelanjutan. Nah, konsumerisme adalah gaya hidup yang mendorong seseorang untuk membeli dan menggunakan barang secara berlebihan, seringkali tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya. Fenomena ini muncul karena keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara kemampuan untuk memenuhinya itu terbatas. Nah, ini mengakibatkan konsumerisme sering menyebabkan pemborosan sumber daya dan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Konsumerisme berlebihan ini bukan hanya soal membeli barang ya teman-teman ya, tetapi ini menjadi gaya hidup yang mengutamakan kepemilikan sebagai tolak ukur kebahagiaan dan status sosial. Hal ini menyebabkan manusia terus-menerus ingin memiliki barang yang terbaru dan yang terbaik tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Nah, dampak negatif dari konsumerisme ini sangat luas, terutama terhadap lingkungan. Seperti produksi massal barang konsumsi menghasilkan limbah yang besar, polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem. Terutama sampah plastik sendiri yang sulit terurai menjadi masalah serius yang mencemari tanah. Bahkan berdampak buruk pada kesehatan manusia. Selain itu, proses produksi juga menyumbang emisi gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim. Nah, secara ekonomi, konsumerisme juga menimbulkan tekanan finansial, terutama bagi kelompok masyarakat dengan pendapatan yang lumayan terbatas ya. Dorongan untuk terus membeli barang baru seringkali yang tidak dibutuhkan dapat menyebabkan masalah keuangan dan ketergantungan konsumtif. Nah, maka dari itu, untuk mengatasi masalah ini diperlukannya penerapan konsumerisme berkelanjutan atau gaya hidup konsumsi yang bertanggung jawab. Nah, konsumerisme berkelanjutan ini menekankan pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara pertama, yakni menggunakan sumber daya secara efisien dan hemat. Yang kedua, membeli barang hanya jika benar-benar diperlukan. Kemudian berikutnya, memiliki produk yang tahan lama dan ramah lingkungan. Kemudian mendukung produk yang diproduksi secara etis dan berkelanjutan. Kemudian yang gampang mengurai dan dapat digunakan kembali, dan mendaur ulang barang agar limbah berkurang. Nah, perusahaan juga mulai berperan dalam konsumerisme berkelanjutan dengan menerapkan desain produk yang ramah lingkungan, menggunakan bahan yang berkelanjutan, serta mengolah limbah dan emisi secara bertanggung jawab. Contohnya, beberapa brand besar berkomitmen pada prinsip circular economy, di mana produk desain untuk dapat diperbaiki, disewakan, atau didaur ulang sehingga mengurai limbah penggunaan sumber daya baru. Nah, kesadaran konsumen juga sangat penting. Dengan memilih produk yang berkelanjutan dan menghindari pembelian impulsif, kita dapat membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan menjaga kualitas lingkungan untuk generasi mendatang. Dengan memahami dan menerapkan konsumerisme berkelanjutan, kita tidak hanya menjaga bumi, tetapi juga menciptakan gaya hidup yang lebih sehat dan bermakna. Konsumsi yang bijak adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Nah, itu teman-teman. Jadi, disarankan untuk menggunakan prinsip konsumerisme berkelanjutan agar kita bisa mengurangi dampak negatif terhadap bumi ini. Kita menjaga bumi agar tetap sehat, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa sedikit ikut memahami apa yang saya sampaikan. Dan mungkin untuk video kali ini saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. See you.